Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bisyari'ati wa nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala hazan wa nabiyil karim wa rasuluh sayyidil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di tempat yang mubarakah, mudah-mudahan kalimat syukur senantiasa terucap di lisan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua karunia nikmat yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita ini. Sekecil apapun nikmat itu, mudah-mudahan kita mampu dan mau mensyukurinya. Sebab kemampuan kita dan kemauan kita dalam mensyukuri nikmat itulah yang menjadi kata kunci daripada kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan hidup kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang kita rasakan saat ini, alhamdulillah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terhebat, tidak ada yang terkaya, tidak ada yang termiskin, bahkan tidak ada yang termulia. Kita datang bersama-sama untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Kita menaruhkan anggota tubuh yang paling kita hormati, kepala kita, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menandahkan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita kepada hamba-hamba Allah yang hakul yakin kepadanya. Karena dengan keyakinan yang teguhlah barulah kita memasuki satu derajat yang terhormat di hadapan Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak takut kepada dunia beserta isinya. Dia hanya takut kepada Allah. Dia sedih bila jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagai manusia kita memiliki harapan yang besar, sehingga dengan harapan yang besar itu kita berharap berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi sayangnya terkadang realita kehidupan kita di dunia ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, janganlah sampai kita bersedih hati, janganlah sampai kita berkecil hati. Bisa jadi apa yang kita harapkan baik menurut kita belum tentu baik dalam pandangan Allah. Tetapi yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan di dalam kehidupan kita ini, sudah barang tentu itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah terus terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ittiba ilal akhiril hayat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami kembali menyampaikan satu wasiat dari Allah, dari Rasulullah, dari para sahabat, dan ini juga satu wasiat dari kita untuk keluarga kita, kepada tetangga kita, pada kerabat kita, yaitu berwasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kita banggakan hari ini, apa saja yang kita cintai hari ini, belum tentu menjadi kebanggaan dan kecintaan kita di hadapan Allah. Tetapi ketakwaan inilah yang akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah, dan insya Allah akan menolong kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa di dalam arti melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia biasa kita mengharapkan kebahagiaan di dunia ini, sehingga berbagai macam anggapan bahwa orang yang bahagia di dunia ini adalah orang yang apabila memiliki pangkat, jabatan, dihargai, dihormati, bahkan dimuliakan oleh manusia lainnya. Terkadang juga kita menganggap bahwa kebahagiaan dan kesuksesan kita di dalam hidup ini apabila kita memiliki harta yang berlimpah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menganggap harkat martabat, dihargai, dihormati, bahkan dimuliakan, itu merupakan kebahagiaan di dalam hidup ini, maka cukuplah kisah hidupnya Fir'aun yang menjadi pelajaran kepada kita bahwa harta, pangkat dan jabatan bukanlah standar kebahagiaan di dalam hidup ini. Tatkala kita mengatakan bahwa memiliki harta yang berlimpah, rumah yang mewah, itu memiliki semua yang ada di dunia ini kita miliki, itu merupakan kebahagiaan di dalam hidup ini, maka kesudahan hidupnya korun. Sebaik-baik pelajaran kepada kita bahwa harta berlimpah bukanlah standar kebahagiaan di dalam hidup ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan standar kebahagiaan dan kesuksesan di dalam hidup ini adalah wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, entah dia orang kaya maupun dia orang miskin, faqad faz, sungguh dialah orang-orang yang telah meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan menurut kitab suci kita Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi yang paling agung, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang yang nantinya bahagia di hadapan Allah adalah orang-orang yang napasnya telah berhenti, namun kebaikan dan pahalanya tidak pernah berhenti. Dan di antara orang yang bahagia nanti adalah orang-orang yang napasnya telah berhenti, namun kebaikan di dalam hidupnya tidak pernah berhenti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ayat ini menyadarkan kita bahwa perjalanan kita masih sangatlah panjang. Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhzi'anin nar, dan barang siapa yang diponis telah selamat dari nerakanya Allah, wa udkhilal jannah, telah dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, sungguh dialah orang-orang yang telah meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru berada di alam ketiga. Setelah alam ruh, alam kandungan, sekarang alam dunia. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan yang luar biasa, yaitu alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah kita hanya akan mendapatkan dua hal, nikmat maupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan untuk beramal dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang tuba liman tarukud dunya qabla an tarakta, orang-orang yang telah
telah meninggalkan dunia beserta isinya sebelum harta dan dunia itu meninggalkannya. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntunglah orang-orang yang telah membagusi kuburnya, memperindah kuburnya sebelum ia memasuki kuburnya. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Dan beruntunglah orang-orang yang telah mendapatkan ridhonya Allah sebelum ia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita masih sangatlah panjang. Setelah di alam barzah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dalam saat itu Nabi mempertegaskan kepada kita, hasrun nas yaumal qiyamah khuffatan urratan gurla. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian sehelai pun. Kita datang dengan status abdan parda, kita datang dengan status hamba, an-nafsi nafsi, akan sibuk mengurusi diri kita masing-masing. Dan di saat itulah seorang anak akan meninggalkan orang tuanya, seorang suami akan berjauhan sama istrinya, semua hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang akan menolong kita di hadapan Allah kecuali satu orang, basyarula kal basar bal huwa kal yakuti bainal hajar, sayyiduna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini tidak ada lain amalan yang harus kita jaga kecuali kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah? Kenapa di bulan Sya'ban ini disebutkan bulannya Rasulullah? Karena pada bulan ini Allah turunkan ayat yang memerintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat ini kami yakin bahwa kita sudah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah perintah yang menganjurkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, yaitu saat berada di bulan Sya'bannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum Allah memerintahkan kita, aku kata Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatku, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka saat itu kita melanjutkan perjalanan di yaumul hisab. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar, yang kita ingat maupun yang sudah kita lupakan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang di suatu tempat yang bernama yaumul mizan. Wa man sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka beruntunglah nantinya orang-orang yang apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, dan sungguh celaka orang-orang yang nantinya amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka dia akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah seluruh perbuatan kita di muka bumi ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan satu bentuk buku yang bernama Nasrus Suhub, yaitu buku catatan amal kehidupan kita. Maka sungguh rugi, sungguh malu di hadapan Allah apabila buku catatan amal kita dari sampulnya saja dosa, dari kata pengantarnya juga dosa, dari bab per babnya juga dosa, bahkan kesimpulan dari kehidupan kita penuh dengan dosa, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendapatkan buku
buku catatan amal kita, maka disinilah kita akan diperintahkan oleh Allah, wa inna minkum illa wariduha, setiap manusia yang bernyawa yang Allah matikan, maka nantinya Allah suruh kita untuk melewati satu jembatan Siratal Mustaqim, yang dimana Abu Musa Sahab mengatakan ada sara wa ahaddu minas saib, bahwa jembatan Siratal Mustaqim itu lebih tajam dari pedang samurai dan lebih tipis daripada rambut. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah melewati jembatan tersebut, barulah al jannatu wan nar, surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perjalanan kita yang masih sangat panjang ini, mestilah menyadarkan kita bahwa hidup dunia ini adalah hidup yang sebentar saja. Kalau kita enak, yakinlah enaknya sebentar saja. Bahkan kalaupun kita susah, yakinlah susahnya sebentar saja. Karena kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan kita di kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, maka teruslah berbekal kepada Allah, karena menghadap Allah tidak membawa sandang dan pangan. Menghadap kepada Allah tidak membawa harta yang hanya kita habiskan untuk diri kita sendiri, tetapi menghadap kepada Allah kita membawa seluruh amal kebaikan yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan saat ini siapapun kita, apapun profesi kita, saat ini kita dihantui sebuah makhluk yang pasti akan menghalangi kita, yang pasti akan mendatangi kita dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berlari, maka kematian itu pasti akan mendatangi kita. Mau siap, maka tetap akan datang. Mau tidak siap, maka itu juga akan tetap datang. Maka saat ini berbekallah sebelum ajal datang kepada kita, karena betapa banyak penyesalan itu datang saat sakaratul maut. Ketika digambarkan di dalam Al-Quran, iza balagatit taraqi, ketika ruh kita sudah ditarik sampai ke tenggorokan, wakila man raqi, saat itu kita ditawarkan, silakan cari Tuhanmu yang dapat menolongmu. Maka saat itulah kita sadar, wa zanna annahul firaq, bahwa yang hari ini cerita akhirat, cerita surga hanya sebatas cerita saja, dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang kenyataan. Tetapi ketika ruh kita ditarik sampai ke tenggorokan, wa zanna annahul firaq, saat itulah kita baru sadar bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, dan kehidupan dunia akan ditinggalkan dan dilupakan untuk selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam 1 minggu kurang lebih kita akan mendatangkan bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan rahmat. Maka inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal sebelum kita melanjutkan perjalanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua nikmat ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu syahrul Quran wa syahrul Ramadan. Maka saat ini makalah kita mudahkan lisan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena setiap siapa saja yang membaca Al-Quran, maka kemuliaan akan kita dapati secara sendirinya. Kita lihat contohnya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril menjadi ruhul amin. Kemudian kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, berpedoman kepada kitab Al-Quran, maka kita menjadi kuntum khairu ummat. Maka kalaulah hari-hari kita, saat-saat kita nantinya di bulan suci Ramadan, kita senantiasa membaca Al-Quran, maka yakinlah itu akan menjadi hari terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan bulan suci Ramadan, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, dan bulan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini tidaklah kita pulang dari masjid ini, kita bertekad dan berniat untuk membersihkan zahir kita, untuk bertaubat kepada Allah, dan kita bersihkan batin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan dikumandangkan dari masjid manapun, maka mudahkanlah kaki kita untuk menuju Allah. Kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tetapi saat ini jangan sampai lagi kita kehilangan Allah
hanya karena sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal wa nabiyil karim wa rasulu sayyidil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allaha yuhibbul makarimal umur wa hafizu 'ala ta'at wa hudil jum'ati wal jamaah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa fadna minal zunubi wal atam bijakhil khairil anam sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah ya baka rabbuna wa yabna kulli ahadin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.